Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6105, runtuhnya bertahap. Perubahan di puncak gunung di tanah suci keberuntungan sama di dalam dan di luar. Oleh karena itu, tidak hanya Bailey Zilin dan orang lain yang telah memasuki alam suci keberuntungan yang dapat melihatnya. Orang-orang di luar alam suci keberuntungan juga dapat melihat nama Chu Feng muncul di puncak alam suci keberuntungan. Karena tantangan Bailey Zilin terhadap Chu Feng. Saat ini sudah banyak orang yang berkumpul di garis darah Tianhe, jadi wajar saja banyak orang yang menyaksikan pemandangan ini. Tidak ada keraguan bahwa adegan ini tidak diragukan lagi menyegarkan pemahaman semua orang tentang Chu Feng. Sangat cepat. Bahkan Liu Kuo merasa sulit dipercaya. Meskipun Master Jiudian tidak berlebihan seperti Liu Kuo, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di mata lamanya. Tuan, sebelum saya meninggalkan nama saya di puncak alam suci keberuntungan Jie Tianran, apakah secepat ini? Liu Kuo memandang Tuan Jiudian. Tuan Jiudian menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Apakah itu jauh berbeda? Liu Kuo bertanya. Ada perbedaan besar. Seperti yang diharapkan dari saudara Chu Feng. Mendengar ini, Liu Kuo menunjukkan senyuman puas. Bukan hanya Liu Kuo dan Master Jiudian yang membicarakan masalah ini saat ini, hampir semua orang yang melihat adegan ini sedang berdiskusi dengan hangat. Bagaimanapun, tanah suci keberuntungan telah lama terkenal di seluruh dunia. Generasi muda mungkin tidak tahu banyak tentangnya, tapi generasi tua tahu semuanya. Bahkan banyak orang yang menyaksikan Jie Tianran meninggalkan namanya di puncak alam suci keberuntungan dan kemudian menantangnya. Oleh karena itu, mereka semua tahu bahwa kecepatan Chu Feng jauh lebih cepat daripada kecepatan Jie Tianran saat itu. Meskipun Chu Feng telah melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Tetapi ketika ini terjadi, generasi yang lebih tua masih menghela nafas. Bagaimana seseorang bisa begitu jahat? Dibandingkan dengan orang-orang yang ngobrol dengan ramai. Jie Mubai, yang bersembunyi di dalam formasi, tampak sangat kesepian. Tapi dia tidak peduli tentang ini, matanya penuh kekesalan dan kebingungan. Matanya bergerak bolak-balik dari formasi besar yang menutupi dirinya ke nama Chu Feng di puncak alam suci keberuntungan. Tapi berapa kali pun dia menontonnya, hasilnya tetap sama. Chu Feng memang berhasil mencapai puncak. Senior, sepertinya aku mendapat ilusi. Mengapa saya melihat nama Chu Feng muncul di puncak gunung alam suci keberuntungan? Saat ini, suara Bailey Zilin juga terdengar. Dia baru saja pulih, tetapi keterkejutan dan kebingungannya masih terasa dalam nada bicaranya. Jie Mubai tidak menjawab secara langsung, melainkan memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka matanya dan berbicara. Itu bukan ilusi, ini nyata. Benarkah? Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak mungkin Chu Feng berhasil mencapai puncak? Suara Bailey Zilin tidak hanya meningkat beberapa kali volumenya, tetapi nadanya juga menjadi ganas. Saya tidak tahu mengapa dia bisa melakukan itu. Kesulitan memecahkannya di sini sama saja. Jika saya tidak bisa mencuri rahasianya di sini, akan sulit bagi Anda untuk mencapai puncak. Biasanya, Chu Feng tidak mungkin mencapai puncak. Kata-kata Jie Mubai seperti palu berat yang menghantam kepala Bailey Zilin, membuatnya sangat tenang. Dia menyadari bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menyalahkan Jie Mubai. Bagaimanapun, ini memang terlalu sulit. Tanpa Jie Mubai, dia tidak akan mampu memecahkan formasi di sini. Mungkinkah Chu Feng juga mengontrol kekuatan di sini, bahkan lebih dari kamu? Itulah mengapa dia berhasil mencapai puncak. Kalau tidak, itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa menerobos formasi sulit seperti itu sendirian tanpa bantuan, dan melakukannya begitu cepat?
Bailey Zilin bertanya. Tidak mungkin. Hanya ada satu orang terpilih di alam suci keberuntungan. Orang itu adalah aku, jadi tidak mungkin orang lain mendapatkan kekuatan yang sama, kata Jie Mubai. Lalu apa yang terjadi? Mustahil bakatnya begitu luar biasa, bukan? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Jika dia memiliki bakat seperti ini, maka saya tidak perlu berlatih. Sebaiknya saya serahkan dunia seni bela diri yang luas ini kepadanya. Bailey Zilin sangat yakin bahwa Chu Feng pasti menggunakan kekuatan eksternal, dan kekuatan eksternal ini jauh lebih kuat daripada Jie Mubai. Tuan Zilin, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal ini untuk saat ini. Jangan lupa, alam suci keberuntungan ini terbuka untukmu. Bahkan jika Chu Feng meninggalkan namanya di atas, dia tetap harus mampu menantang dengan sukses untuk mendapatkan kekuatan keberuntungan tertinggi. Selama Anda berhasil mencapai puncak, Anda akan menantang bersama. Dan tantangan yang kamu hadapi juga sama. Tetapi ada tingkat tantangan yang berbeda. Setelah kamu mencapai puncak, kamu akan menemukan formasi. Kemudian aku akan membantumu mendorong kesulitan alam suci takdir ini ke tingkat tertinggi. Level tertinggi, lalu aku juga harus menghadapi kesulitan seperti ini, tanya Bailey Zilin. Jangan khawatir, tingkat kesulitan tertinggi ini sebenarnya lebih mudah bagimu. Karena ini adalah tingkat kesulitan tertinggi, Anda memerlukan seseorang untuk membantu Anda. Anda memiliki sekte penjara sebagai pendukung Anda, dan dengan begitu banyak ahli yang membantu Anda, secara alami Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tetapi untuk Chu Feng, siapa yang berani membantunya? Satu-satunya yang benar-benar mampu adalah klan Naga Totem. Klan Naga Totem tidak bisa dibandingkan dengan sekte penjara. Terlebih lagi, pemberontakan baru saja dipadamkan, dan sekarang kekuatannya semakin rusak. Ketika saatnya tiba, kita akan menemukan cara untuk menghentikan klan Naga Totem. Bahkan jika seseorang membantu Chu Feng, mereka hanya akan menjadi segerombolan tentara dan jenderal, dan tidak akan berpengaruh sama sekali. Dan jika dia ingin menantangnya sendiri, dia hanya akan mendapat satu hasil, yaitu tantangannya gagal. Mungkin dia menyerah sendiri, kata Jie Mubai. Junior mengerti, senior tolong terus bantu saya. Saya juga ingin meninggalkan nama saya di atas, kata Bailey Zilin. Belakangan, Jie Mubai pun berusaha sekuat tenaga membantu Bailey Zilin. Setelah 3 hari penuh, Bailey Zilin akhirnya mengintegrasikan garis keturunan penghalangnya dengan kekuatan alam suci keberuntungan. Di puncak tanah suci keberuntungan, sebuah tangga juga terbang ke bawah, langsung mencapai kaki Bailey Zilin. Bailey Zilin tidak ragu-ragu dan segera maju ke depan. Namun tidak lama setelah dia pergi, seteguk darah muncrat. Sial, ada penindasan di tangga ini. Bailey Zilin sangat tidak senang dan melihat ke tangga menuju puncak dengan wajah galak. Sejak Chu Feng berhasil naik ke puncak, dia tidak lagi merasa suatu kehormatan bisa naik ke puncak dan meninggalkan nama. Dia hanya ingin mencapai puncak secepat mungkin, setara dengan Chu Feng, dan kemudian, seperti yang dikatakan Jie Mubai, menantang kekuatan takdir tertinggi ke tingkat tertinggi yang membutuhkan bantuan dari luar. Saya hanya tidak menyangka bahwa Chu Feng akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai puncak dalam waktu sesingkat itu. Dan meski berhasil, tangga ini sebenarnya memiliki kekuatan penindasan yang begitu dahsyat. Tekanan semacam ini, tidak seperti berlatih seni bela diri, membuatnya merasa sangat tidak nyaman dan bahkan sulit untuk diatasi. Saat ini, mentalitasnya juga runtuh. Tuan Zilin, jangan tidak sabar. Rasakan kekuatan penindasan dengan hati-hati, lalu beritahu saya apa yang Anda rasakan, dan saya akan membantu Anda menemukan cara untuk menghadapinya. Suara Jie Mubai terdengar. Meski Bailey Zilin kesal,
dia juga mengerti apa yang harus dia lakukan sekarang. Sekarang kita ada di sini, tentu saja kita tidak bisa menyerah. Jadi dia melakukan apa yang dikatakan Jia Mubai. Jia Mubai dengan cepat menemukan cara yang tepat untuk menghadapinya. Bailey Zilin mengikutinya dan dengan bantuan Jia Mubai, tangga tidak dapat menghentikannya. Berjalan dari bawah ke atas saja membutuhkan waktu sehari penuh. Dia terluka parah oleh bola dan belum pulih, tapi perjalanan ini benar-benar menyiksanya sampai mati. Ketika sampai di puncak gunung, dia tidak berniat mengamati dengan cermat dan hanya berbaring di tanah. Dia benar-benar kelelahan. Namun saat sebuah suara terdengar, Bailey Zilin sudah tidak ingin istirahat lagi. Mengapa kamu begitu lemah dan sederhana? Mengapa kamu tampak kelelahan sampai mati? Mendengar ini, Bailey Zilin segera berdiri dan melihat. Benar saja, tidak jauh dari puncak gunung, Chu Feng sedang berdiri di sana sambil menatapnya. Penampilan itu tidak berbeda dengan melihat badut. Dan cerita pun berakhir sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.